Ternyata itu warisan Bung Karno. Gimana ceritanya? Pertama begini, IKN itu sangat penting, ya. Itu harga diri sebuah bangsa. Masa ada bangsa tidak punya ibu kota negara kan? Pasti punya. Problemnya adalah ada ibu kota negara yang tidak disengaja oleh peristiwa sejarah, ada ibu kota negara yang disengaja didesain dari nol, kira-kira gitu. Nah sampai hari ini kita ini masuk golongan negara yang punya ibu kotanya tidak disengaja karena peristiwa sejarah itu. Makanya karena tidak disengaja, tidak didesain, disiapkan proper untuk menjadi sebuah ibu kota dengan segala instrumennya, ya. Itulah Jakarta kita hari ini. Kalau kita lihat sejarah Jakarta, dulu namanya tuh Sunda Kelapa, ya. Bagian dari Sunda Empire dulu, ya. Kerajaan Pajajaran, ya. Ini saya belajar sejarah dulu. Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Pakuan, itu ibu kotanya di Bogor, pelabuhannya di Sunda Kelapa, oke? Banyak pohon kelapanya. Jadi Sudirman Tamrin yang menjulang ya dulunya kebun, kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang, oh pindah ke hutan, ya semua peradaban juga dulunya hutan, dulunya kebun, dulunya belantara, nggak ada yang langsung menjulang-julang ya. Nah, setelah Sunda Kelapa, kemudian itu direbut oleh Demak menjadi Jayakarta. Nah, perebutan Sunda Kelapa yang dulu di kongsian kerajaan Sunda dan Portugis itu direbut oleh Demak Cirebon, jadilah Jayakarta. Itulah jadi hari lahir kota Jakarta. Oke. Kemudian datang lagi Belanda, merubah lagi, udah namanya Sunda Kelapa, Jayakarta jadi Batavia. Kemudian Batavia jadi Betawi kan. Nah Batavia ini sebenarnya suku Eropa ya di Belanda. Jadi Batavia itu, Betawi itu sebenarnya ujungnya nama di sana. Kemudian akhirnya menjadi Jakarta. Oke. Nah, waktu pemerintahan kolonial Belanda itu sudah memutuskan, pemerintah kolonial Belanda pun butuh IKN. Oke. Maka tahun 20-an disiapkan rencana IKN. Jadi IKN itu udah dari zaman kolonialnya juga. Di mana? Di Bandung. Jadi Bandung tuh IKN. Tapi kan takdir sejarahnya alhamdulillah tidak ya, karena kita merdeka. IKN. Jadi kalau tidak ada perubahan dulu, IKN-nya Hindia Timur ini adalah kota Bandung. Keburu dipindahin militer ke Bandung Cimahi gitu kan. Saya ngedongeng dulu lah ya biar paham bahwa dulu ada IKN, poin saya gitu. Dipindahin Kementerian Perhubungan, makanya kantor KAI pusatnya di Bandung. Dipindahin SDM, makanya ada gedung geologi, museum geologi, gitu kan. Dideklarasikanlah Bandung IKN tahun 42. Keburu Jepang datang, bubarlah rencana IKN gitu ya. Nah singkat cerita, karena Jepang datang, kita proklamasi 17 Agustus kan gitu ya, Jakarta menjadi pusat, nggak sengaja karena proklamasinya di Jakarta. Tahun 50-an Undang-Undang DKI ibu kota lahir, meminta ke Jawa Barat, karena dulu Jakarta itu bagian dari Jawa Barat, maaf ya. Diminta sebuah kotanya namanya Jakarta untuk jadi daerah khusus ibu kota. Kita orang Jawa Barat kan orangnya baik-baik kayak saya, jadi merelakan salah satu kotanya menjadi DKI. Jadilah DKI yang kita kenal hari ini gitu. Nah, IKN versi Indonesia bukan oleh Pak Jokowi. Dari awal sudah oleh Bung Karno. Tuh. IKN-nya Bung Karno adalah di Palangkaraya. Jadi kalau ada yang bilang ini mengkelirikan ke di netizen ya, oh ini keinginan Pak Jokowi, enggak. IKN itu dari zaman Bung Karno sudah dikaji, pilihannya Palangkaraya kan, karena situasi belum memungkinkan nggak jadi.
Zaman Pak Harto dirubah lagi, IKN-nya ada zaman Pak Harto, jangan lupa loh. IKN-nya di Jonggol, ya. Ramelah calo-calo tanah rame di Jonggol, nggak jadi. Wah, sekarang jadi rugi besar karena paham ya. Ini menjawab IKN ini keinginan Pak Jokowi, bukan. IKN ini keinginan bangsa negara dari zaman Soekarno, dari zaman Soeharto. Nah, kebetulan di zaman Pak Jokowi lah momentumnya ada, kira-kira begitu ya. Dipilihlah yang di tengah-tengah yang namanya Penajam Pasir Utara. Kenapa nggak di Palangkaraya? Palangkaraya itu di tengah, ini butuh agak ke laut dikit, ya di tengah tapi ada lautnya. Makanya dipilihnya PPU itu yang dekat Balikpapan. Hollywood.